Kita mulai rapat pada kesempatan malam hari ini, Pak Ibu. Jadi kalau kita lihat di jadwal ya, berarti untuk SD sekarang kan dapul ya, dapulnya kecamatan. Nanti pembukaan zonasi kota langsung nanti malam setelah dapul ini selesai. Saya coba lihat lagi. Untuk kota ini sampai Jumat ya, Jumat malam untuk pendaftarannya. Oh ya, by the way Pak Dwi, apakah ada rencana untuk ini yang kemarin saran Bapak kita bermalam di markas ya Pak ya, 13-14. Jadi apa enggak Pak? Ya, ini tergantung Pak apa Pak Kadisnya apakah beliau hadir di atau teman-teman dinas hadir di ITS mengenai pembukaan yang tanggal 13-14 itu. Iya, sebentar saya cek SMP. Ya, mungkin sambil di share screen begitu ya biar semua bisa lihat jadwalnya gitu Pak Adi. Dari layarnya Wildan boleh? Wildan untuk jadwalnya Ini saya Wildan pakai. atau Mbak Kansa monggo. Jadwal jadwal di webnya ya, Pak. Betul. Oke. Tadi SD atau SMP, Pak? SMP dulu, coba lihat SMP dulu. Kita lihat dua-duanya nanti ada pada akhirnya. 13 malam mestinya ya. Kan selesainya 13 malam, berarti malam besok ya, besok malam. Untuk SMP, running pendaftaran sampai besok malam. Kamis malam, terus pengumumannya 14.00, 14 Juni 00 itu. Berarti kalau memang dibutuhkan ya. Mungkin bisa diperlihatkan Mbak Kansa berapa jumlah itu yang sudah daftar kategori inklusi, miskin dan sebagainya itu 4.200 ya. Nah, nanti tergantung dari teman-teman dinas apakah penutupan sambil menyiapkan daftar ulang itu ke markas atau tidak Pak Adi. Mungkin di sini ada teman-teman dinas barangkali ada Pak Koko ya. Oke Pak Dwi, ngapunten baru join saya, Oke, masih di jalan. oke. Nanti tanggal 13 14 itu teman-teman dinas ke markas atau tidak ya Pak? Oke, Penutupan. insya Allah ya Pak Dwi. Besok Nah, malam berarti Pak Koko ya. Ya besok malam, Iya. besok malam insya Allah kami ke mana kita ke markas. Iya. Terus persiapan nanti malam, Pak Dwi izin, Pak Asdik, Pak Iya. Husni, Bu Bilkis. Ah, Nanti sama dengan yang kemarin, yang jalur kelurahan. Untuk pagunya itu insya Allah sudah disiapkan. Jadi karena waktunya terlalu mepet antara pengumuman dengan daftar ulang yang hanya 1 menit, Iya. pembukaan, kalau daftar ulang pembukaan yang hanya 1 menit. Jadi pagunya itu kita asumsikan eh, yang diterima itu daftar ulang semuanya. Nanti baru kita akan hitung ulang lagi yang nggak Iya. daftar ulang berapa. Nanti kita update-nya kayak biasanya itu setelah setelah ini dibuka. Nggak apa-apa, diupdate lagi. Oke, baik. Teman-teman Oke. SD yang di belakang ya, Marcel terutama atau siapa ke Diajeng ya, Diajeng untuk eh, pakai data itu aja selama sudah ada yang daftar. Kalau jadi nanti pagu sisanya sekolah baru ada pagu sisa kalau memang nggak ada waktu kemarin pendaftaran kecamatan memang masih sisa ya. Kita asumsikan semua yang sudah daftar ini udah full gitu ya. Terus nanti ambil angkanya itu yang jadi pagu untuk kota ya. Nggak, tolong bisa diolah eh, per besok kan ya, per besok malam ya.
Sorry sorry, yang SD harus nanti malam. Jadi ini habis ini minta tolong teman-teman cek yang SD. Oke, ini Pak Ridho belum balas juga ternyata Pak Pak Dwi. Ini mestinya kalau dari segi jadwal tidak masalah Pak. Ini tinggal diskusi yang masalah strategis untuk infrastruktur ya. Ini Pak Asik sama nanti teman-teman nyiapkan kayak biasanya. Iya siap. Ini Pak Ridho baru balas yang saya minta beliau untuk gabung ke Zoom. Oke, nanti mungkin sama di ini Pak Asik apa kayak biasanya teman-teman nyoba yang apa yang keterima kok yang keterima apa bisa 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 daftar ulang apa mboten yang tidak keterima kemudian yang tidak daftar sama sekali di jalur kelurahan maupun di kecamatan pastikan bisa daftar di jalur kota kemudian tadi yang sudah Pak ya yang tidak keterima yang tidak daftar sama sekali sama yang gugur yang dia tidak mendaftar ulang di jalur kecamatan untuk bisa mendaftar di jalur kota. Oke. Oke, kayak kayak biasanya yang kemarin yang sebelum kita buka yang kecamatan. Kemudian apalagi nggih? Hmm, sampun kayaknya itu aja sih Pak. Mungkin teman-teman yang lain menambahkan ya kalau saya lupa. Mas Heri, Mas Heri, Pak Yono menawi. Monggo. Cukup Mas, sementara mungkin nanti bisa dipraktekkan ya Mas. Iya. Iya. Mas Heri Nugroho, minta tolong bantuan yang kayak kemarin Mas. PE sama sih duwe format tulisannya itu. Empat syarat apa? Empat kasusnya itu yang perlu dicek ya. Sementara tim SD yang hadir sekarang baru ada Ray. eh Ekspektasi saya mestinya yang back end ya, yang bisa bantu untuk coba cek. Atau Ray, kalau misalkan Ray bisa minta tolong bantuannya Ray bisa screen share habis ini untuk uji coba case di dev ya. Beberapa dengan asumsi kita sudah selesai pengumuman terus kita mau mencoba pendaftaran kota. Oke, ini mumpung lengkap, lumayan ini formasi yang tim ITS. Kita ambil gambar dulu. Kanza bisa dilepas ya. Bisa dihitung. Siapa yang mau ambil gambar? Kanza atau Wildan? Oh, saya. Eh, ya, ini saya mulai hitung ya, Pak. Satu, dua, tiga.
Ya, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Ya, sudah, Pak. Makasih. Berikutnya kita bahas infra yuk. Pak Ridho sudah hadir, Pak Dwi. Barangkali Oh, kita nggih. Ada juga Pak Bagus, hanya teman-teman yang mahasiswanya yang belum ini. Ada Pak Wahyu juga, Alhamdulillah. Mungkin Mbak kalian, Mas Wildan, siapa yang di markas? Mas Kosim, terus Alfa sama satunya lagi sama Deka. Bisa ini, bisa dihimbau untuk segera join. Mas Wildan ada di Baik Pak, markas? sebentar Pak. Ya, ore. Diminta join. Mungkin diawali ini dulu aja laporan dari Pak Wahyu yang tadi melakukan eh opnam terhadap server yang dinyatakan oleh pihak Moratel bisa 100% dan sebagainya, apakah ada sesuatu dan sebagainya. Kemudian langkah-langkah berikutnya agar kita nanti bisa terhindar down yang berkepanjangan seperti kemarin, misalkan seperti itu. Ya, mungkin sambil nunggu teman-teman yang ini, teman-teman yang join dari teman-teman mahasiswa infra, saya mohon mungkin Pak Bagus dan Pak Ridho untuk bisa memimpin kira-kira untuk langkah ke depan dari kita agar terhindar dari kasus yang mati jam 11 sampai sekitar jam 4 ya. Jadi sekitar 4 jam lebih dan sebagainya. Monggo Pak Bagus atau Pak Ridho. Monggo Pak Ridho, Pak Bagus. Pak Bagus atau Pak Ridho, Pak monggo. Bagus, saya manut. Pak Bagus masih ngajar tuh. Ya iya Pak, saya sambil ngajar MMT ini Pak, siap-siap Oh, Pak. gitu. Mohon maaf. Nggih. Tapi yang untuk FTP itu, iya Pak, itu berarti bisa diakses dengan FTP ya Pak, ya, server tersebut ya, betul ya Pak ya. Menyediakan servis ya Pak ya. Kalau nah ini ada Alfa ini sudah gabung. Monggo Alfa. Iya. FTP-nya gimana Alfa? Oh iya Alfa. Pak, menjawab untuk FTP itu memang tidak ada filternya Pak. Cuman dari FTP sendiri itu kan juga tidak ada proses eksekusi Pak. Jadi seharusnya tidak ada masalah juga. Lalu untuk dari kode back-end-nya dan front-end sendiri itu sudah juga tidak ada proses eksekusi. Jadi sekalipun ada possibility diinjek dengan exa atau apapun itu tidak akan tereksekusi Pak. Nah, itu kalau seandainya kejadian pun itu hanya akan tampil di bagian klien. Nah, itu kalau untuk script PHP sepertinya tidak mungkin tereksekusi, Pak, karena untuk front-end-nya itu juga udah pakai JS. Oh iya Mas, itu kemarin waktu sebelum kejadian itu di set berapa permissionnya? 644 Pak? Atau di allow untuk executable nggak? Untuk yang apanya, Pak? Lokasi folder FTP-nya itu. Udah di set non-executable, Pak, harusnya, Pak. Saya ingat. Nggak, sebelum kejadian sudah non-executable ya? Sudah. Berarti bukan itu kan ya harusnya ya? Seharusnya bukan. Lah ya, kalau saya menduga kok hardware ya. Cuman dulu saya pernah baca itu ada VMware tuh memang ada itunya ya, ada isu ya di sana ya security ya. Tapi kayaknya bukan ini ya. Kalau FTP rasanya bukan nggak mungkin soalnya udah 644 kan itu ya Mas ya sejak Iya, awal Pak. ya. Harusnya waktu Ah, settingan awal itu udah cuman read only. 644 ya. Jadi ya dugaan saya sih bukan itu ya kayaknya ya. Kejadian kemarin ya Pak Dwi rasanya kok ya kita lihat Pak kalau setelah dipisah sekarang dengan server fisik yang berbeda bagaimana ya Pak Dwi? Oke, Pak. Kita coba ini hasil opnamnya Pak Wahyu ya mungkin ya. Mungkin bisa diceritakan Pak Wahyu? Pak Wahyu? Pak Wahyu? Ya Pak. Ya, monggo diceritakan hasil opnam dari server Oh yang iya. tiba-tiba melonjak 100% itu. Kalau dari ininya enggak kelihatan Pak, enggak nampak ya, enggak nampak. Kalau kan kita pernah apa namanya mengalami kondisi yang
serupa ya beberapa tahun lalu, tapi apa namanya itu dipakai untuk mining ya, mining ya. Mungkin di virus yang lain, tapi kalau saya lihat di nya sih sudah nggak ada Pak, di log di mana, di cron tab, di TMP semua, di proses list itu nggak ada. Jadi kalau pun ada, saya nggak tahu kan itu di tempat yang bisa saya cari gitu. Nah, gitu Pak Oke, sementara Pak. terima kasih. Ye. Hmm. Kira-kira dari Pak Wahyu, dugaannya apa, Pak? 100% ini biar tidak jadi misteri begitu, Pak. Kalau kalau saya itu I/O Pak, I/O, I/O-nya bermasalah, I/O-nya bermasalah. Karena itu kan banyak akses ke I/O, jadi apa namanya, apa kan kemarin kan waktu di dinas kan SD kan 100% ya, karena dia nggak bisa akses ke mana, ke Google Analytics ya. Tapi kan dia nggak mematikan yang lain kan, bener kan? Kan sama-sama lihat kan di hardtopnya itu kan ada satu core itu 100% kan. Tapi kan dia nggak mematikan yang lain. Ya, Yang ya. bisa mematikan itu I/O Pak. Jadi I/O full loaded. Nah yang lain nggak jalan itu I/O. Kalau CPU tuh apa namanya, isolir, terisolir kalau kalau CPU itu. Kalau I/O memang kan dia kan I/O share dan dia hard disk ya. Jadi efeknya itu kemana-mana. Itu ada lonjakan I/O, Pak. Itu bisa karena memang memang lagi tinggi atau hard disknya rusak. Itu kalau kata saya. Jadi solusinya ganti ganti hard disk, Pak, ganti SSD. Tapi nggak bisa tahun sekarang ya. Mm-mm. Ya, 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 ya. Jadi ini dugaan dari Pak Wahyu, Iya, dari rasa Pak gitu. Bagus juga seperti itu masalah hardware. Kita ke dinas beberapa waktu yang lalu untuk memperbarui tahun depan, misalkan eh, masih tetap dengan Moratel, diharapkan agar memindahkan menjadi SSD begitu ya Pak. Itu ya. Jadi Iya, dari Pak Pak, Wahyu gitu, Pak. sudah Heeh. spesifik ke hard disk ya. Kalau saya hard disk, Pak, itu kan kalau kalau server yang pengalaman saya ya, kalau di server yang bagus itu kan pakai RAID ya. Itu RAID itu kalau misalnya dia pakai apa namanya, ada yang satu hard disk yang lepas, itu nanti masuk pada recovery mode ya. Recovery mode itu lambat, Pak. Nah, sampai kemudian dia dicabut, kemudian dimasukkan lagi, kemudian dia recover kan. Nah, itu butuh berapa jam. Itu nggak masalah sih, Pak, nggak masalah. Itu memang eh, terjadi ya di mana-mana terjadi. Nah, nggak masalah. Cuma ya apa namanya, kondisinya apesnya pas kondisi dipakai gitu aja. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Jadi virus Ye. sudah dicoba deteksi nggak ada, ini nggak Heeh. ada, mengarah. Pak Bagus juga ke arah hardware. Kemudian Pak Wahyu lebih spesifik ke I/O dan lebih spesifik lagi hard disknya usianya sudah mungkin waktunya diganti gitu ya Pak. Iya, Pak. Kalau menurut saya CPU-nya memang tidak cepat ya, tapi cukup. Memori Ya, juga saya pikir cukup. Memang I/O Pak yang perlu diperhatikan Pak. I/O ya. Baik Pak. Iya. Heeh. Terima kasih Pak. Nah, Ini nggih. Pak Sudah Dwi, jadi volunteer apa mengopnam ya. Oke. Pak Dwi, Oke Pak, monggo Pak. Oke, yang monggo. disebut 100% itu apa? CPU usage atau apa Pak ya 100% itu Pak? CPU set pada saat di hardtop itu apa 100% itu Pak anunya. Kalau kalau CPU usage Pak Wahyu, kenapa itu ditengarai I/O-nya kan sudah dijelaskan itu CPU usage. Mungkin dia retry Pak. Dia retry sibuk nggak selesai gitu Pak. Kalau harusnya dia selesai, tapi karena dia tidak selesai, jadi akhirnya muter aja. Memang harusnya kalau I/O itu kalau misalnya dia nggak itu harusnya diem ya. Tapi ini memang saya nggak paham Pak. Memang harusnya kalau dia kan berusaha baca, tapi gak fail ya. Harusnya dia CPU-nya kan harusnya tidak tinggi ya. Tapi itu kok Iya. malah tinggi. Tapi penjelasan yang
yang paling mendekati itu, Pak. Kalau memang logikanya kalau masih I/O-nya mati ya, CPU kan nol, Pak ya. Iya betul. Kan Iya ada bener CPU nih. bond sama I/O bond. Kalau I/O bondnya tinggi, biasanya CPU-nya Mm-mm. gitu kira-kira Pak. Tapi kalau itu 100% itu CPU berarti ya ada processing yang mengulang terus dan bertambah terus. Mungkin seperti itu Pak ya, rekursi itu apa ya Bisa jadi membuat ya. begitu terus itu. Heeh. Kira-kira Nggak, gitu. heeh. Tapi kalau hanya pure CPU, Pak, karena kemarin tuh ditunjukkan kita itu proses SD itu mandek ya. Terus sama Moratel dilihat hardtop secara hardware itu memang ada satu core sih Bu. Tapi dia tidak mematikan, kan dia kan ada 48 thread ya, 48 thread ya. Nah, itu 48 thread ini satu thread sibuk, kita nggak tahu ya dia fisiknya mungkin 24 terus 24-nya lagi mungkin apa namanya eh multi multi thread ya. Biasanya begitu biasanya. Nah, itu satu threadnya sibuk tapi tidak mengganggu yang lain, Pak. Tapi ini satu sibuk tapi yang lain ikut terganggu. Oke, kemarin kan Mm-mm. kalau tidak salah diskusinya kemarin ya tadi tadi pagi udah kemarin itu kan Kemarin, Pak. setelah di reset kan normal gitu nggih. Iya, terus mati lagi. Mati lagi. Iya. Hmm, Ini sempatan Pak Gus nih. Jadi di reset hidup mati lagi, mati lagi, terus akhirnya normal lagi. Nggak tahu Moratel melakukan apa. Tapi ini ada Pak Gus nih Pak Wahyu, ada yang di-share Pak Bagus itu bagus. Pak Koko maupun teman-teman dinas bisa membaca yang di-share di chatting Pak Pak Bagus. Ini ada semacam a bad disk is very possible ya, cause for high CPU utilization, yaitu tinggi karena bad disk itu. A discovered error will cause the file system using the CPU to try to recover and map out the failed read. In example, read back the data, mark the bad portion of the disk as not usable, and store any recovered data elsewhere on the disk. Jadi artikel ini tentunya tidak bisa diabaikan begitu saja oleh pihak Moratel, terutama juga saya sempat sampaikan itu masalah umur juga ya. Artinya mau cara fisik apapun lah, read write begitu, itu juga pastilah kayak mobil dipakai itu pastilah ada umurnya dan ya seperti yang disebut Pak Wahyu tadi, apes itu ya, apes dan sebagainya. Dan hal ini tentunya pihak Moratel tidak bisa mengelak langsung ke masang kron apa tim ITS itu kok bisa jadi high CPU utilization. Teman-teman lo nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, oke. Yang pada intinya bahwa kita akan cari selamat lah pada saat zonasi maupun maupun apa namanya maupun NRS, jadi nilai rapor itu. Maka kejadian ini bisa saja kemungkinan akan muncul lagi. Dalam arti jika ini diterjemahkan sama Wildan ini ya. Sebuah disk yang rusak sangat mungkin menjadi penyebab tiba-tiba penggunaan CPU cara penggunaan CPU cara bahasanya Kak. Ya, intinya seperti itulah, kesalahan baca dan sebagainya. Jadi dari umur, kemudian dari artikel-artikel, tentunya tidak bisa begitu saja diabaikan oleh pihak Moratel. Dengan melempar persoalan itu ke tim ITS yang memasang job, ataupun bahkan kemarin saya sempat sedikit agak tersinggung ya, sampai sedikit rodok bagaimana gitu ya. Mereka ngajari kita top, top dan sebagainya. Seolah-olah kita itu anak kemarin sore gitu yang saya jadi rodok ini dosen semua yang di sini ini. Tadi itu Pak Bagus, kemudian Pak Wahyu, kemudian Pak Husni ini senior semua yang menyatakan bahwa apa namanya ini ada masalah di servernya ini. Dan warning ini tentunya tidak bisa diabaikan begitu saja. Jadi fix kalau di sini
Kalau kemarin saya masih menimbang-nimbang virus, masih menimbang hole, masih menimbang-nimbang ini, itu, dan sebagainya. Tapi mau tidak mau, saya harus mempercayai Pak Bagus, Pak Usni, Pak Wahyu yang senior. Nanti habis ini Pak, Pak Ridho ya, dan teman-teman tim yang lain. Sama halnya ketika kita periksa ke rumah sakit itu ya, ini dari teman-teman dinas, bahwa ketika orang ada sakit begitu, kemudian pergi ke dokter, dokter A menyatakan ini, oh nggak percaya, ke dokter B menyatakan ini lagi, oh nggak percaya, dokter C menyatakan yang sama, nggak percaya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, terus sakitnya apa begitu ya, dan sebagainya. Padahal itu semua adalah ahlinya. Pak Bagus, Pak Husni, kemudian Pak Wahyu, mungkin Pak Rito dan sebagainya ini mencurigai ada defek fisik ya, terutama spesifik tadi adalah Pak Wahyu diperkuat oleh Pak Bagus bahwa ada sedikit lah ya di antara bed sektor itu sehingga menyebabkan utilisasi CPU yang tiba-tiba naik itu. Tapi selalu dan selalu pihak Moratel kan melempar ke sini ke ITS. Nah, kita tidak ingin salah-salahan dan sebagainya. Kita inginkan adalah selamat nanti zonasi maupun NRS. Nah, untuk itu kemarin kan sudah saya coba untuk men-split ke mesin baru yang sebagian, lalu kita juga akan membackup di DO. Namun, upaya apapun kita, ya nanti apa yang berkata takdir itu juga sudah ada yang ditentukan dan sebagainya. Untuk itu ya non teknis kita akan lakukan, ya tentunya berdoa dan sebagainya, tapi juga teknis ini bahwa apa ya harapan kita itu diharapkan ya sebenarnya ya kalau sudah ada warning seperti ini, sudah saya sampaikan juga bahwa saya pernah itu ganti CPU GPU ya, bukan CPU GPU, itu sampai 2 kali. Kenapa? Gara-gara nggak ngapa-ngapain tiba-tiba teng begitu. Ini ada Mas Gayo ya, Mas Gayo begitu ya Mas Gayo ya. Saya sering ganti GPU ya Mas Gayo ya. Enggak, Pak. 2 kali, Pak. Tiba-tiba saja teng begitu, nggak ngapa-ngapain padahal teng gitu dan sebagainya. Jadi memang sesuatu alat ada umurnya. Untuk itu mungkin mohon maaf tadi saya agak salah sedikit. Saya kembalikan lagi ke Pak Usni, Pak Wahyu, Pak Bagus, maupun teman-teman infra agar meyakinkan dari teman-teman dinas bahwa hari ini atau dan sebagainya kita selamat, alhamdulillah. Dan kita berharap nanti pada saat zonasi maupun saat NRS itu tidak muncul defek ini gitu. Nah, kalau muncul defek, saya tahu kemarin Pak Kadis sempat ya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, nanti kalau ada jeda ketika kita mindahkan ke DO itu bagaimana dan sebagainya dan sebagainya. Yang jelas bahwa ini sudah ada warning peringatan pertama lah menurut saya bahwa ada defect walaupun kecil itu. Monggo Pak Husni dilanjut dan Pak Wahyu maupun Pak Bagus maupun Pak Ridho monggo Pak. Dari saya itu yang ingin Oke, saya Pak tegaskan. Ridho gimana Pak Ridho? Ini Pak Ridho. Ada Pak Ridho. Iya, Pak. Iya, Pak Husni. Monggo Pak Ridho. Iya, jadi memang ini kemungkinannya banyak, Pak. Kemungkinan yang pertama sudah disampaikan Bapak-bapak nggih, bahwa ada kemungkinan problem di disknya dan itu sangat mungkin terjadi. Namun kalau yang terjadi adalah hard disk, seharusnya Moratel bisa menemukan itu dan mau mengakui sehingga kita sudah langsung solve. Nah, problemnya kalau Moratel tidak mau mengakui bahwa ada problem di hard disknya sehingga ini bisa menjadi bom waktu bagi kita. Solusinya ya kita harus pindah, Pak, pindah hardware. Pindah hardware artinya pindah hard disk atau pindah provider. Kemungkinan yang kedua yang seperti disampaikan Pak Dwi sebelumnya, ada kemungkinan di attack ataupun dihack gitu, nggih. Nah, itu juga belum tertutup kemungkinan itu. Untuk membuktikan bahwa ini di attack atau tidak di attack,
Salah satu caranya adalah kita harus cek semuanya. Kita harus panteng, cek di lognya, cek di file-filenya. Itu memang butuh waktu yang banyak, Pak. Tadi saya sudah sempat tadi pagi dengan Mas Kosim, tapi ya masih belum selesai, karena ini kerjaan agak gede untuk forensik. Begitu, Pak Usni. Nggih. Ya, anu kan tadi udah diputuskan Pak Dwi ya untuk pindah atau minta apa ya ke apa slave ke Digital Ocean. Itu saja Pak untuk apa ya contingency plan karena ini kan apa ya kita menyandang nama ITS. Kita usahakan semaksimal mungkin gitu Pak Dwi kira-kira Pak sambil berdoa lah supaya Oke, kita lancar begitu Pak Dwi. Pak oke, Usni, amin. Pak Dwi mohon izin. Monggo, monggo. Seandainya tahun depan kita full di DO atau di GCP gitu, apa bisa Pak nggak pakai Moratel lagi? Itu kebijakan dari dinas, dan itu bukan ranah kita hanya bisa menyampaikan pandangan-pandangan saja. Jadi nanti dengan di sini ada Pak Koko atau dari teman-teman ada Mas Heri misalkan Mas Iskandar, kemudian ada Pak Setia, Heri, Pak Yono itu nanti memberikan masukan-masukan dan sebagainya. Bagaimana kalau misalkan ini tahun depan itu pakai GJP maupun DO, di mana kalau kita lihat provider itu adalah skalanya internasional maupun ada apa namanya ada SLA-nya yang jelas gitu ya, failover-nya yang jelas. Ini kan kalau kita lihat kemarin, menurut saya sih Moratel nggak profesional itu. Dalam arti nggak profesional itu, failover-nya itu kelamaan. Mestinya failover, dan saya juga cukup kaget. Ternyata semua 14 VPS itu di satu mesin itu. Kalau mesin ini gagal kan berarti ya sudah, tamat kita itu. Itu Hmm. yang ini. Tapi pihak Moratel defense bahwa mesinnya aman-aman saja gitu. Tapi seharusnya data center, setahu saya ini saya pernah lama dengan Pak Wahyu ya Pak Wahyu. Pak Wahyu, masih ingat data center di PT PLN ya Pak Wahyu ya? Pak Wahyu, Pak Wahyu. Ya Pak, ya Pak, ya Pak. Ya Ya, maaf itu kan pakai apa? Sun ya, pakai eh, apa namanya yang bisa dicopot-copot. Saya pikir sama di sana kan apa namanya kalau hardware kelas kelas enterprise data kan center. memang yang model RAID itu ya, yang banyak raknya itu ya. Jadi kalau rusak dicabut gitu Pak ya. Jadi, Lampunya. Mm-mm. mm, jadi itu Pak kira-kira ininya. Saya sendiri nggak tahu Pak Wahyu, apakah dia pakai SAN atau 48 core 512 yang diberikan itu memang bentuk fisik Xeon begitu ya. Oh, Xeon gede saya yang di pikir tuh komputer biasa Pak. Cuma dia tuh apa namanya? eh Kayaknya sih direct connected ya, apa namanya dia SD ya, jadi langsung nempel di situ. Tapi dia kalau SAN itu mahal Pak, SAN itu mahal. Itu paling ya uh, ba- multi multi bay banyak, mungkin 6 apa 4 5 atau 6, tapi apa bisa diganti gitu Pak. itu kan kalau dulu yang kita di data center itu kan harddisk dicopot itu nggak masalah itu kan Pak. Iya, mestinya sama Pak, mestinya sama Pak. Cuma kan ada proses recovery Pak. Dia kan pakai parity gitu kan. Ya, Hmm. pas pada waktu dia recover, pada waktu recovery, pada waktu error, dia kan harus mengambil dari parity. Terus pas dia mengganti hard disk kan dia recover dari parity itu membuild hard disk baru kan. Nah, itu lambat, Pak. Oke, oke, oke. Mm-mm. Oke. Jadi eh memang agak berat ini ya, agak berat dalam arti kita nggak tahu ke depan Nggak tahu. itu akan Pak. seperti apa ya. Ini kan masih Tam- masih tebak-tebakan, Pak. Kita nggak tahu karena mereka nggak terbuka. Hmm. Saya kok feeling saya ada yang disembunyikan dari mereka itu. Iya. Nah, itu kalau mereka mau ngaku gitu enak Pak. Ini Iya, habis enak. Kalau salah. memang kalau memang sudah diganti hard disknya itu selesai, Pak.
Karena Hmm. sebenarnya kan kalaupun rusak itu data itu nggak hilang, tapi masuk pada mode recovery lambat gitu. Tapi nggak hilang data itu kan tinggal ngomong aja mestinya ya, Hmm. nggak masalah. Hmm. Oke, 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 oke. Nah, ke depan aja. Kita sekarang ke depan ya. Kita benar-benar full mindah ke DO atau hanya slave saja. Karena Kalau mau kalau, oke, apa? totalitas, kalau mau totalitas semua Pak Dwi. Cuman ya konsekuensinya pasti biaya. Enaknya DO itu begini Pak Dwi. Seandainya kita nggak bisa ngakses ke mesin, kita masih punya dashboard. Jadi misalnya nih salah setting, misalnya firewall atau SSH-nya nggak bisa di SSH. Itu kita punya jalan lain. Kita bisa matikan mesinnya, kita bisa restart, kita punya konsul melalui dashboard, kita bisa pantau juga melalui dashboard. Kalau Moratel itu kita blind, Pak, kita buta. Begitu nggak bisa diakses, nggak ada dashboard, kita nggak bisa ngerestart, kita nggak bisa konsul. Jadi ya nunggu Moratel, Pak Dwi. Ini karena Waktunya Pak Dwi, waktunya ya, kira-kira nutut nggak ya kalau pindah ke DO? kemarin sih kalau saya ini teman-teman yang infra itu gak sanggup kalau cepat gitu Pak. Nah, ya Tapi itu. kalau perlahan-lahan itu sanggup. Jadi mungkin sambil menunggu tanggal itu perlahan-lahan gitu yang anu itu sanggup mereka. Ini teman-teman infra ini kan saya juga tadi saya tambahkan Mas Gahayu ini kalau nginstal-nginstal bisa dan sebagainya mungkin bisa bantu dan sebagainya misalkan begitu. Nah, sebelumnya itu kita putusi dulu Pak karena yang sebenarnya nggak apa-apa sih ya, cuman ya agak mahal gitu ya kalau sebagai sebagai ilustrasi saja kan di sebelah itu bisa mencapai 150 juta ya sewanya. Mungkin kalau kita minimize sedikit gitu ya, mungkin ya di bawah 100 juta ya, mendekati 100 juta untuk sewa DO-nya. Jadi kalau full full ini ya, full 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 apa? Kita full recover ke DO itu ya. Atau biarkan aja ini sampai betul-betul peak kita pindah gitu. Sehingga ada penghematan dan sebagainya. Tapi paling tidak kita sudah siapkan. Nah, ini keputusan penting barangkali ya. Karena Moradel juga nggak terbuka dalam arti ya betul ada grup WA yang ya menyatakan fan-fan saja, tapi bisa dijelaskan lonjakan itu kemarin tuh apa itu. Karena dari kita di tim ITS ya khususnya yang software ataupun perangkat lunak itu tidak melakukan apapun. Gitu. Mereka curiganya kemarin ada job, ada ini dicek oleh teman-teman infra itu nggak ada. Ya biasa-biasa seperti yang kita lakukan selama ini dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini jadi misteri tapi tadi sudah terjawab oleh Pak Bagus maupun Pak Rito maupun Pak Usni maupun Pak Wahyu ya. Jadi ya kecuali memang dia sudah menyatakan Moratel itu sudah mengganti hard disk itu, misalkan dia mengatakan ada defect gitu ya, sehingga kita nyaman gitu di Moratel. Selama Moratel hanya begini saja, suatu saat lonjakan itu akan muncul. Dan ketika muncul, recovery kita 4 jam pada saat kok iya pas apes ya, pada saat penutupan zonasi, ambruk kita nanti. Jadi ini keputusan yang sangat sulit kalau kita ambil ya itu konsekuensinya kalau full langsung DO kita harus katakanlah kurang lebih 100 juta ya dan sebagainya. Kalau ini agak susah ya, tapi kalau katakanlah misalkan hanya slave saja mungkin mungkin masih bisa ya. Karena kalau slave itu berapa Pak Rito? Nah, Pak Rito? 8 core Pak, 8 core Ya 16. 8 core sewanya berapa Pak? Kalau 8 Juni core, Juli ya, ya 8 dua core bulan lah. itu sebulan sekitar 1.600.000 Pak. Sebenarnya murah loh Pak. Oke, Kalau dipindah semua kok yang sebelah itu tagihannya gede sekali kenapa Pak? Katanya sampai 150 Pak. sebelah Kalau yang mana? sebelah itu loh sebelah. Sebelah itu sudah dihemat. Tuh, katanya 150. Lah ini kalau satu slave aja 1.600.000 kan murah Pak. Daripada Kalau bermasalah kan lebih baik kalau kita selamat Pak. pakai
Kalau kita pakai 40 core semua itu bisa 150 juta. Walah, berarti Cuman, infonya cuman los ini. sebelah itu Kalau sudah misalkan, ini Pak Ridho, omong kosong aja ya, omong kosong aja. Kalau misalkan kita pindah DO semua, kira-kira tagihannya berapa Pak? 2 bulan itu. yang pasti lebih mahal dari sebelah, Pak. Tuh kok bisa? Ya karena kan sebelah kan nggak di DO semua, ada yang di GCP. Ya udah nanti di GCP juga gitu misalkan. Ya nggak Misal, apa-apa. Teman-teman front end siap statik nggak? enggak, ini aja dulu. Sebelum kita memutuskan itu, kira-kira, ini kan masalah budget Pak. Kalau kita di sisi kita nggak ada dananya kan ya, Ya, ini estimasi kira-kira, kalau estimasi kasar. semuanya 150, Waduh, 40 core itu. 40. Kalau kalau mau menghemat, ya kita pindahkan slave-nya saja. Pindah slave ada dua opsi, Pak. Pindah ke mesin terpisah yang disediakan Moratel atau pindah ke DO. Slave-nya aja yang dipindah karena slave itu yang paling penting. Kalau worker, front end, back end itu bisa gampang lah. Tapi kalau database nggak bisa sewaktu-waktu, mesti harus real time. Nah, monggo mungkin bisa kita kembalikan lagi ke Bapak Ibu Dinas, ya, bagaimana nanti untuk ini, begitu ya Pak Dwi. Kalau Ya, kemarin Pak Dwi, kemarin diskusi dengan Murata kan mereka akan menyediakan mesin lagi kan? mesin terpisah Pak, ada slave-nya Iya, ya. ya, Ya. Namun ya itu Pak, saya sendiri kalau lihat khawatir ya, performanya khawatir ya ya. rotok takut saya itu kemarin itu. Kan yang dimarahi saya semua Pak. Iya, 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 Ketegangan itu kan ada di saya, diteleponi, di ini gitu Pak. pasti itu Dan ya. sebagainya. Nah, daripada mengambil resiko yang mereka sendiri kebingungan moratel itu, maka ya kita ngalahi saja di DO. Sewanya itu kalau tadi Pak Rito 1.600.000 1 bulan, kan kali 2 jadi 3.200.000, nggak ada masalah gitu Pak. Nggih, nggih. Pak Rito. Ya, ya Dieksekusi saja. Ya, asal kita bisa komit gitu loh, nggak lebih dari 8 core. Kalau lebih dari 8 core, sebulan itu sudah langsung naik, Pak. Speknya naik 2 kali lipat, harganya udah Pak naik. Rito putus-putus Pak Rito. Baik, jadi Pak di Rito putus-putus. Di sini jelas Pak Dwi, di sini. Pak itu yang putus-putus ini. Ini saya yang nggak bisa dengar Pak Rito atau Pak Rito Iya, yang iya. putus-putus? Pak Rizal jelas di tempat saya. Suara Oh, Pak Ridho jelas juga di tempat saya. oh iya, berarti tempat saya. Mohon maaf. Pak Ridho, Mungkin kalau tadi lebih dari 8 kur jadi berapa per bulan? Baik, kalau kita menggunakan lebih dari 8 core alias 16 core, itu harganya naik jadi 6 juta, Pak. Jadi bisa sekitar 4 kali lipat. Jadi masih berapa? bisa Pak Rito, masih bisa itu. Ya wis monggo. 16 core 6 juta. Kalau 8 core 1,6 juta. Itu satu mesin saja. Kalau kita 10 mesin ya dikalikan 10. Artinya ya 60 juta. Kalau saat ini kan teman-teman itu 16 mesin, Pak. Saya lupa mungkin ada yang 16 core kan ya, Mas. Siapa Mas Alfa, Mas Deka, Kosim Pak, ya. Pak Rito, Hmm. kita fokus ke SMP saja. SD-nya biarkan moratel aja. Oh, Misalkan gitu gimana? enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi kan SD itu kan sudah selesai ya. Kita selamatkan yang SMP zonasi sama ini gitu, sama apa namanya? Sama zonasi sama apa? NRS itu. Mungkin sewanya ya 1 bulan mungkin ya kan. Nah, Kalau katakanlah ambil ambil ini oke lah Pak 50 juta nggak ada masalah mungkin ya. kalau kalau 10 mesin ya 60 juta. Kalau 50 juta ya Ya 8 udah, mesin. saya ambil resiko aja Pak. Nanti ya wis digolek-golek ngono Pak. Nanti subsidi dari sebelah juga boleh lah. Kan dulu ini nyubsidi sebelah, sekarang gantian sebelah nyubsidi sini Pak. Ambil katakanlah 60, take over semua, kira-kira bisa ya Pak? Ya, teman-teman kan juga butuh waktu Pak untuk mindahkan. Jadi Ya kita ya ya. Ya eh, Mbak Kansa, tolong dilihat jadwalnya Mbak Kansa. Di share screen jadwal. Mbak Kansa atau Mas Wildan, tolong share screen ini. Jadwal.
jadwal, 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 jadwalnya. Nah, yang paling kritikal itu kan ini apa? Coba ke bawah lagi, ke bawah. Zonasi sama prestasi itu 24 Juni mulai, Pak. Kalau dari sekarang berarti ada waktu, ini tanggal 12. Berapa? 4 tambah 8. Ada 4 tambah 8, 12. 12 hari, Pak. Kira-kira Eh, nututi nggak? Baik begini, Pak. Jadi yang bisa kita lakukan pertama adalah database-nya dulu. Kita fokus ke SMP saja. Untuk SD tidak direplikasi ke DO, hanya SMP saja. Itu dulu. Jadi database-nya udah jalan, oke. Sewaktu-waktu ada masalah, langsung di switch, langsung deploy di DO. Jadi sewaktu-waktu sambil pelan-pelan aja nanti nyiapkan. Nyiapkan FA-nya dulu yang statik, nyiapkan back-end-nya dulu. Begitu, Pak Dwi. Oke. Artinya waktunya nututi ya, 12 hari ya. Ini kita kembalikan ke teman-teman, J. Ya, coba jalur zonasi kapan, Pak? Coba ke bawah, Mbak. Mbak Kansa, ke bawah. Oh, 1 Juli, malah malah agak lama itu ya. 12 hari. Monggo dari teman-teman infra ini. Monggo Mas Kosim, Mas Alfa, Alfa. Maaf Pak, tadi agak kurang terdengar. Bisa diulangi mungkin. Monggo Pak Ridho diulangi, Pak Ridho. Apa itu, Pak? Itu tanya itu anak buahnya Pak Ridho itu. Tanya apa? Alfa tanya, oh maksud saya. Maaf Pak, tadi agak kurang terdengar waktu dipanggil. Yang tadi lah Pak Ridho, step-stepnya apa dulu, database dulu tadi lah Pak Ridho. Tolong diulangi lagi. Ini, Mas Alfa, seandainya pindah ke DO, butuh waktu berapa lama? Gimana? Ya, totalnya gimana Mas? Kalau ke DO, itu gimana kira-kira? 1 hari bisa tapi tidak tidak belum di testing, Pak. Hmm. 1 hari, Kosim menyatakan 1 hari. Tak kasih waktu 12 hari, Mas. Kemarin katanya kesulitan, sekarang 1 hari. Piye Mas Ngosim ini? Yang kemarin kesulitan siapa, Pak Dwi? Usah lah, nggak usah. Kita itu nggak usah nge-back, Pak. Nggak usah back. Kita bahas yang neck aja. Iya, Mas ini Kosim, saya jadi takut kalau Mas Kosim, ngomong 1 hari saya Iya, yang Pak. takut. Mas Kosim. Iya, Pak. Ini kita coba pindah ke DO khusus yang SMP saja. Karena kan SD sudah selesai ya, tapi di backup ya, Mas. Yang SMP saja kita sewakan 10 mesin, Mas. 10 mesin di DO, mirrorkan ke sana, mungkin waktunya 5 hari plus testing, Mas. Bisa nggak kira-kira? 5 hari. Bisa, Pak. Kalau 5 hari, Pak. Ya, ya, oke. Mulai yang tadi disebut Pak Ridho, apa, slave dulu. Slave-nya ditaruh di mana? Di Database. database, slave-nya, Mas. Setelah itu pelan-pelan pindah, FE-nya pindah, dan sebagainya. Ya, nanti kalau Pak Jum apa tagihan sudah saya hitung. Nanti tadi Pak Rito 10 mesin ya, kira kurang lebih 50 sampai 60 lah. Nanti akan saya coba subsidikan dari sebelah kalau di sini kurang nanti. Itu Pak Kosim. Bisa ya Pak Kosim ya, dimulai dari malam ini ya. Berarti ya. Ya, bisa, Pak. Oke ya. Nah, nanti kalau ini ternyata stabil, DO-nya mungkin dari kita advice ke dari teman-teman dinas eh, bahwa apa namanya cloud ya kalau saya rasa untuk yang di Moratel itu belum cloud ya mungkin kalau kemarin lihat failovernya benar-benar kacau begitu butuh waktu beberapa jam dan sebagainya itu bukan cloud itu sewa server menurut saya sih menurut saya tapi ya tiap-tiap orang punya pendapat yang berbeda-beda. Nah, alangkah baiknya nanti advice-nya adalah tahun depan eh, kalau memang masih mempertahankan Moratel nggak ada masalah, cuman mungkin cloud ini juga harus perlu di apa sebagai backup failover-nya lah begitu ya dan sebagainya. Disediakan ya, tetap Ya, disediakan. disediakan.
Untuk yang tahun ini Mohon tidak apa-apa, mohon karena izin. memang force major, ya sudah nanti kita apa namanya, kita ambil dari ya wis contingency plan lah. Nanti kita lihat nanti. Nah, kalau bisa Pak Rito di apa dihemat itu lebih baik. Tapi kalau tidak ya sudahlah kita ya intinya kan dari dinas ini selalu mempercayakan ke kita ya. Eh, Dinas Pendidikan Surabaya terima kasih telah percaya dengan ITS selama puluhan tahun ya. Mulai tahun tak enak sampai sekarang. Itu ya harus kita jaga kepercayaan. Ya nggak apa-apa lah nanti ini kita di DO gitu Pak Rito. Gitu Pak Rito, Pak Usni. Pak Dwi, mohon izin. Kalau Ya. memang kita tidak yakin dengan Moratel, tahun depan sebaiknya tidak dipakai, Pak. Kalau dipakai, kita kerja 2 kali di Moratel pasang, di DO pasang. Begitu, Pak. Ya, maksudnya itu, Pak. Nanti kalau bisa kan itu kan untuk kontraknya dinas saya kan nggak tahu, Pak. Bukan ranah kita kan. Dalam arti apa namanya? Misalkan ternyata dari teman-teman dinas itu kontraknya 5 tahunan kan nggak ini daripada muspro misalkan ya Nah, sudah misalkan ini nanti dipisah SD-nya di Moratel SMP-nya di DO begitu mungkin Pak tapi itu kan next tahun depan Pak ya. Pak Rido, itu kita apa? selamatkan yang tanggal Ya, berapa tadi Mbak Kansa? Oke, monggo 1 Pak, Juli. monggo Pak Usni. Pak Rido itu harus 10 mesin, Pak Rido ya? Mbak Kansa, tanggal Pak, berapa tadi? 24. 24. 24 Pak Rito. Kita selamatkan tanggal 24 Pak. ya. Oke. Oh, begini Pak Usni, tidak harus 10 mesin Pak. Sebetulnya semakin sedikit mesin itu semakin mudah Pak kita untuk kelola dan maintenance. Cuman kalau kemarin itu sama Moratel kan dikasih 14 VM Pak. Nah, asumsi kita 14 VM itu mesinnya beda-beda Pak. Jadi Satu ternyata. satu itu masalah, satu selamat, satu lagi masalah selamat kan masih kalau mesinnya beda-beda kan kita bisa aman, Pak. Bukernya ada 8 mati 4 misalnya sih selamat. Database-nya ada 2 mati 1 sih selamat. Nah, ternyata itu satu fisik. Itu juga saya juga kaget loh. Kalau satu fisik ngapain bisa 14 VM? Kita kan capek ngelola. Lebih baik kalau satu fisik ya jadikan satu VM atau 2 VM. Uang satu fisik kok. Satu fisik. Kalau jadi satu VM itu nanti bisa share CPU-nya. Jadi misalnya nih Pak, workernya lagi berat, worker yang A, yang B ringan. Nanti kan akan menolong CPU-nya. CPU-nya karena share bisa menolong sebelahnya. Tapi kalau dipisah jadi VM, kan nggak bisa saling menolong, Pak Usni. Yang satunya full down, yang satunya idle. Oke, Begitu. maksud saya yang di DO itu harus 10 toh. Nggak bisa Enggak. dikurang. Ya Hah? terserah mau berapa. Sebetulnya ini kan kita hitung kasar Pak Usni, karena Moratelnya kan 14. Ya kalau setengahnya ya SMP lebih berat gitu ya, asumsi ya 10. Tapi kalau kita mau coba 3 mesin dulu ya nggak apa-apa, atau bahkan 2 mesin dulu ya nggak apa-apa. Jadi worker itu satu mesin, database satu mesin, udah Pak cukup. Rido, Pak Ya, Rido, Pak Rido, Pak Rido. gimana Pak? Jangan terlalu beremat Pak. Nanti tambah down aku sing ngelu Pak. Wis Loh, gak apa-apa wis. itu Yang pilihan. di DO Monggo, jangan terlalu beremat. Monggo, itu pilihan. Jadi kita Ya ya wis. semua Wis pilihan itu ada. intinya lancar Pak. Jadi NRS dan zonasi intinya lancar wis. Gitu aja wis. Nggak Monggo, ada monggo. batasan apa terlalu minimalis ya. Moderat lah Pak. Wis Hmm, gitu aja. Monggo, ini tadi kan pertanyaan dari Pak Husni, Pak. Apakah harus 10 mesin? Monggo. Mau berapa mesin saya manut, Pak. Ya diputuskan tim infra lah Pak. Diputuskan tim infra. Yang penting kalau dari kami itu untuk pembiayaan Pak, jangan terlalu minimalis nanti malah down malah tambah ngeluh. Nah, untuk itu Dikasih juga dikasih plafon aja Pak Dwi berapa 50 atau 60 udah Pak Rido nanti suruh ngitung sama teman-teman iya staff. Pak, di bawah Betul. 100 wis, itu aja wis. Baik, nanti kami set 99 ya, Pak. Hari itu ya wis sebarang wis. Wis Ojo, sebarang. Pak Rido aja guyon toh. Guyon. Pak, Pak,
Pak Dwi mesti gitu. Lah saya itu kan harus cari-cari dana talangan, Pak. Entah di mana nanti. Kan saya bingung juga. Tapi ya nggak apa-apa lah. Wis ini kan kepercayaannya dari dinas kan sudah puluhan tahun ya. Ya udah kita nanti inilah. Nanti kita coba-coba cari. Intinya aman gitu aja. Gitu Pak Rito. Jadi tadi kalau misalkan 8 core Pak Rito. Ya, Ya, 8 core. Ini kan sebelah konfigurasinya tuh tahap satu kan kira-kira tidak overspeed kan Pak. Hanya normal-normal saja. 8 koran semua. Itu kan cukup. Itu kan Pak. kebanyakan. Nah, malah kebanyakan. Nah, itu aja sebagai baseline. Kalau 8 core berapa mesin tadi? Mereka? Mereka berapa mesin Pak? Saya lupa. Totalnya. Kalau sama GCP itu apa ya? Saya lupa dia berapa, Mas Kosim? 5 ya. Ya itu aja Pak. Karena kalau yang sebelah itu kalau nggak salah itu kan info dari Pak Doni itu sekitar 120.000 itu Apa? pendaftar. Kalau SMP ini kan nggak sampai cuma 30.000. Baik. Wis itu aja Pak. Apa namanya apa yang ada di tahap satunya sebelah itu konfigurasi dipakai itu aja Pak. Berarti kita mau bahas arsitektur ini. Wah itu monggo tim infra Pak. Yang penting kalau dari saya wis pokoknya nggak down gitu aja Pak. Kalau saya kan ambil aman dan pembiayaannya make sense gitu Pak. Itu aja. Sebelah, sebelah itu arsitekturnya efisien, Pak Dwi. Ya udah kira-kira berapa ini kurang lebih harganya. Ya, tadi 60 cukup lah. Ah 60. ya udah wis itu wis bungkus Pak wis. Ojo lama-lama diskusi nih Pak, garai mumet saya. Ya, Wis, itu aja Pak. Wis kita tinggalkan Moratel, disisakan untuk SD-nya saja Moratel. ya, Pak. Wis ngono ae daripada nanti ternyata ada lonjakan lagi mereka fail over 4 jam terus cari-cari apa, apa eh, dari kita ada job dan sebagainya ini sudah kurang profesional menurut saya. eh Langsung pindah ke DO Pak untuk yang SMP. Tadi Mas Kosim sudah nyanggupi 5 hari. Itu plus tested ya Mas Kosim ya. Mas Kosim. Iya, kenapa Pak? Sudah plus Iya, tested ya 5 hari itu ya. Iya Pak. Oke, wah, alhamdulillah wis. Dah. Baik, Ini Pak. ada Mas Gayo. Mas Gayo masih monitor Mas Gayo. Tanya-tanya. Mas permisi Gayo, Pak, ini Mas Kosim tanya. ya Masuk. gimana? Itu yang 5 hari itu berarti server dia untuk contingency plan aja Pak ya? Enggak, semua langsung dipindah Mas. Langsung fail over yang apa namanya? Yang SMP dipindah ke DO. Terus gak konti plan Pak. Nanti sampai melihara dua dua tempat itu kan tambah bingung. Baik. Oh ya Pak. Oke, yang itu udah clear nggak Pak bahwa dipindah SMP semuanya. Jadi bukan Ya, hanya contingency plan. Nah, kita tadi pagi kami sudah coba untuk cari tahu sumber permasalahannya di mana. Ini masih perlu dilanjutkan atau tidak? eh kalau ada waktu lanjutkan, kalau nggak ada waktu ya sudahlah kita dari Pak Bagus, dari Pak Usni, dari Pak Wahyu itu rasanya udah cukup lah bahwa ini kaitannya adalah banyak ke hardware gitu ya. Kalau Kalau ya ada waktu lanjutkan untuk digital forensiknya dan sebagainya. Kalau tidak ya sudahlah kita kita ini ya kita selamatkan lah zonasi sama NRS ini. jadi keputusannya Ya udah pindah DO berarti SMP. nggak usah dilanjutkan. Tuh kalau ada waktu Pak Ridho nih wis. Kalau ada waktu lanjutkan Pak. Ya, ya, monggo. Ya, Pak. Wis gitu ya. Tapi keputusannya pindah ke DO. Nah ini saya harus memberitahu ke Pak Koko. Pak Koko, Iya Pak Dwi,
Jadi dari diskusi internal kami seperti itu, Pak, bahwa untuk SMP kami pindah ke DO, untuk SD tetap Moratel karena apa namanya loadnya kan sudah nggak tinggi, tetap kita backup. Jadi kalau ada apa-apa masih kita punya DB dan sebagainya. Dan untuk khusus SMP menghadapi NRS sama zonasi itu kita harus siap dan sebagainya. Nah, karena di DO itu ada biaya dan sebagainya, tidak apa-apa lah kita ini ya, karena kepercayaan dari dinas kan sudah puluhan tahun ya, dan sebagainya nanti kita coba ya ya wis nanti diskusikan lebih dalam lah Pak. Yang penting selamat gitu aja Pak. Gitu Pak Koko Oke Pak atau Dwi, teman-teman. oke. Jadi memang kemarin ini cukup ini Pak Dwi ya. Eh, Sampai saat ini kita masih belum tahu ya Pak Dwi. Ini karena apa ya? Kalau teman-teman dosen, Eh Pak Bagus, Pak Husni maupun Pak Wahyu menyatakan ada satu Server slot tadi ya, harddisk Pak, ke harddisknya arah ya. harddisk ya, ke arah harddisk, ke arah harddisk Pak. Itu kemarin kan sudah dipisah sama Moratel tuh Pak Dwi. Iya, tapi saya juga nggak yakin karena pelayanan mereka itu failover itu nggak, intinya sekelas cloud itu apa toleransinya terlalu lebar Pak. Artinya kalau failover itu kan ya hitungannya setengah jam lah ya. Ini 4 jam itu udah berdek semua. 4 jam ini. Oke. Kalau kemarin kan artinya mereka misah satu ya, kemudian mau pakai DO satu, ada tiga untuk slave-nya ya kalau nggak salah Pak Dwi itu ya. Ya, ya Itu betul. kalau misalkan down, itu masih masih butuh waktu lama juga ya Pak Dwi ya. Nah, itu eh, keselamatan, Pak. Artinya kalau mereka down, kalau kita di DO ada itu kita selamat gitu aja. Kita langsung bisa ngaktifkan, tapi itu butuh waktu. Nah, butuh waktu kalau rapor maupun zonasi itu sudah kemeringet semua sak gedang-gedang keringetnya metu kok nanti. Iya. Jadi mungkin dari teman-teman bisa cepat gitu ya untuk contingency plan menjalankan, tapi ya itu Pak butuh waktu dan ada ini. Nah mending saya daripada butuh waktu begitu-begitu tadi saya udah mikir daripada stres semua, wis mending SMP langsung pindah ke DU semua Pak. Jadi konfigurasi tadi udah coba disebutkan niru plek ketiplek miliknya sebelah itu Jatim Pak. Jadi Oke. miliknya PPDB Jatim itu kita akan copy plek ketiplek gitu, di mana sudah tested eh, mereka 150 pendaftar tahap satu itu nggak down gitu. Artinya itu kan jauh dari kita ya. Kalau kita ini kan cuma 30.000 ya Pak untuk SD ke SMP ya kurang lebih begitu. Jadi Oke. seperempatnya lah ya. Sehingga kalau kita niru konfigurasi dari mereka itu tentunya sangat-sangat aman itu. Jadi terus terang aja kalau Moratel ya terima kasih sudah speed seperti itu, tapi itu eh, dari respon failover-nya mereka itu saya kok merasa nggak nyaman gitu ya dan sebagainya. Saya agak khawatir dan sebagainya. Sehingga ya sudah kita coba begitu Mas Kosim dan tim itu nanti akan eh, berhasil memindahkan dalam 5 hari yang SMP ke DO, ya kita full untuk SMP khusus SMP adalah DO, untuk SD adalah eh, Moratel Pak. Seperti itu Pak Koko. Oke, oke. Oke, Pak, mungkin itu bisa dijadikan satu opsi ya, Pak ya. Saya juga berpikir apakah nanti bisa nge-push Moratel untuk minta ganti server apanya hard disknya ya, Pak. Nggak yang Kemarin kan seperti sudah kemarin saya itu. coba Pak, minta SSD itu Pak. Terus ternyata mereka tersenyum dan tertawa itu untuk tahun depan dengan kontrak nilai baru. Begitu. Yang awal kita ditemukan itu loh Pak. Iya. Itu kan saya sudah minta. Kalau hard disk biasa Pak, itu gampang defect, gampang rusak begitu ya. Terus coba diganti SSD. Kalau bisa tahun ini gitu. Pak Koko kan juga apa negosiasi seperti itu.
Pak Amirnya kan tersenyum terus, wah itu kontrak baru tahun depan gitu. Kalau bisa ngepush, alhamdulillah Pak. Langsung ganti SSD sekarang begitu ya kita sudah keraguan kita nggak jadi ke DO gitu, kita ke Moratel mungkin nggak apa-apa. Minimal ganti hard disk, Pak. Hard disk yang baru. Itu butuh waktu apa mboten ya Pak? Mereka untuk apa Tergantung ini memindahkan Pak, tuh? tergantung tipe penyimpanan mereka. Eh, se- kalau yang 48 core 512 itu apa namanya tidak memakai SAN. SAN itu storage area network, dalam arti harddisknya diambil itu nggak down, jadi hot backup itu atau hot repair itu cepet Pak. Jadi tinggal harddisknya yang kira-kira defectnya ada di mana gitu bisa diambil. Tapi dari Pak Wahyu tadi menyatakan bahwa dia tidak yakin dia pakai SAN karena harganya miliaran itu. Ya mungkin itu adalah Xeon, kelas Xeon gitu ya, kelas komputer Xeon. Kemudian harddisknya ya ada di situ begitu. Nah, kalau mereka ganti hard disk tentunya mungkin ya saya sendiri nggak tahu, mungkin ya terpaksa harus memindahkan servis ke mesin yang lain terlebih dahulu, kemudian mereka pindah dan sebagainya dan sebagainya. Tapi saya sendiri nggak paham Pak itu Pak. Mungkin teman-teman yang punya experience di situ, monggo silakan Pak Wahyu, Pak Ridho, Pak Usni, Pak Bagus, monggo Pak. Atau dari Moratel ada adendum begitu Pak, kita tingkatkan Pak, ini sekarang jadi SSD gitu. Mungkin kita nggak akan ya DO tapi DO-nya hanya sleeve aja, nggak full ke DO semua. Digital Ocean maksudnya, nggak full Digital Ocean. Jadi ke Moratelnya Pak, kita adendum perjanjian Pak, misalkan gitu ya. Dengan ini kejadian kemarin kita minta pindah ke SSD Pak itu mungkin akan membuat nyaman semua semua baik dari tim ITS maupun dari mungkin ya mungkin dari teman-teman dinas ya bahwa ini di-upgrade ke SSD. SSD itu defeknya lumayan tidak terlalu kelihatan karena dia adalah memori dan kecepatannya jauh lebih cepat, Pak. Mungkin Izin kalau Pak Dwi ya, monggo. menambahkan. Oke, mau izin dari dinas juga. Melihat tipikal yang kemarin Pak Fuad sama Pak siapa yang kemarin itu untuk menjelaskan itu mengingatkan suatu eh, ini historinya BSI waktu itu server down kebetulan kenal sama komisarisnya itu satu pernyataan yang cukup sangat mengganggu adalah itu merukiah servernya BSI. Nah itu kemarin Moratel kok sepertinya yang dilakukan seperti itu kami nggak tahu Pak gini 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 itu apa ya customer care-nya kurang. Jadi kalau kita menduga-duga harddisk pun juga pasti mereka mendefend gitu. Artinya fokusan kita jangan terlalu melebar ke sana Pak. Mohon izin Pak. Oke, terima kasih Pak Ersal. Jadi kembali ke yang tadi Pak Koko, misalkan, oh ada Bu Putri juga. Assalamualaikum Bu Putri. Lagi diskusi agar GNRS sama zonasi Monggo selamat lanjut Bu. dulu nanti saya sedikit diskusi juga nggih. Ye. Jadi Pak Koko, misalkan ini opsi yang lain bisa melakukan perjanjian dengan Moratel untuk mengupgrade layanannya bahwa servisnya itu harddisknya diganti SSD itu alangkah bagusnya. Kita nanti akan tetap sewa DO yang minimalis gitu ya, yang sekitar harga 6 juta, nggak ada masalah saya kira untuk slave. Jadi kalau ada apa-apa dan sebagainya bisa kita pulihkan. Tapi kalau dengan kondisi yang saat ini, tanpa ada perbaikan pun dari Moratel tentang ini, dan tetap masih seperti yang disampaikan Pak Isal tadi, tetap bebannya ada di kita, maka kami dari ITS merasa tidak nyaman dengan server itu, walaupun kemarin sudah ada spill ya, itu menolong sedikit, tapi seperti yang disampaikan teman-teman juga, masalah customer service-nya dari Moratel itu begitu dingin, begitu apa ya, mungkin tidak kelas dunia lah menurut saya dan sebagainya. Nah, sehingga opsi untuk mengupgrade layanan dari Moratel itu adalah pilihan yang terbaik menurut saya. Atau teman-teman dosen lainnya bisa memberikan semacam
pencerahan Pak Husni mungkin. Jadi mengupgrade layanan Pak. Yang kemarin misalkan perjanjiannya adalah memakai apa namanya hard disk, sekarang ditingkatkan jadi SSD begitu Pak. Pak Nggih, Husni. Pak Dwi, kalau itu bisa dilakukan, ada harapan nggih. Nggih, pakai Moratel Di- terus nanti. Ada harapan nggih. Tapi memang kita nggak bisa membandingkan Pak Dwi, quality of service dari Moratel dengan DO itu jelas mungkin ya jauh ya. Tapi sekarang bagaimana caranya memberi harapan yang baik seumpama itu hadisnya eh, di apa ya ditingkatkan performanya menjadi SSD. Kalau itu bisa mungkin ada harapan baik lah. Kira-kira gitu, Pak Dwi. Nggih, matur nuwun. Pak Ridho, misalkan opsi itu diambil, Setuju, Pak. nyaman ya? Nyaman. Oke. Pak Wahyu, Pak Wahyu, Pak Wahyu monitor, Pak Wahyu, Pak Adik, Pak Adik di mana? Ya Pak, sepakat. Loh, Pak Adik kok nggak ada? Oh, ada. Sorry, nggak kelihatan. Sepakat Pak, sepakat. Aman. Oke. Yuk, sepakat Pak. Oke, jadi teman-teman dinas, kami akan sangat merasa nyaman jika misalkan berhasil ya meningkatkan layanan gitu ya menjadi SSD, itu alangkah bagusnya dan sebagainya. Mungkin itu Pak bisa dirundingkan atau bagaimana. Tetapi misalkan diganti dengan harddisk lain itu mungkin belum jaminan yang terlalu ini ya bahwa betulkah itu dipindah gitu ya dan sebagainya. Jadi harapan kami adalah bisa ditingkatkan menjadi SSD begitu ya dengan addendum atau apa begitu mungkin ini. Saya kira request dari kami tidak berlebihan ya Pak. Dalam arti kalau nggak ada kejadian kemarin, saya kira sebenarnya kita pun sudah memberikan semacam semacam advice ya ke teman-teman dinas bahwa untuk tahun depan kalau bisa eh, pakai SSD. Kemarin juga sudah kita nyatakan kalau bisa ya mulai tahun ini ternyata Moratelnya kan menolak. Nah, mungkin dengan negosiasi yang lebih soft atau lebih ini begitu, itu sangat nyaman Pak kami Pak. Monggo Pak Koko, Pak Heri atau Iya. Bu Putri atau Mohon izin Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam. maaf, soalnya juga masih dalam perjalanan tadi Iya, Bu. agak terlambat karena ada hearing dari Dewan yang harus diselesaikan jawabannya. Mohon izin Pak Dwi, Iya, Bu. nuwun sebelumnya Pak Dwi dan tim ITS. Jadi semuanya kita alhamdulillah sudah ada diskusi kemarin ya. Dan sebenarnya juga masih perlu ada evaluasi terus, monitoring terus, karena perjalanan kita masih panjang. Ya, yang SMP kan juga masih jalan yang tahap 1 ini, yang jalur afirmasi. Semoga sampai selesai nanti selesai, mohon doanya semua. Nah, eh, saran dari Pak Dwi, dari teman-teman tim ITS, kami terima kasih sebelumnya, dan harapan kami pun juga tidak ada kendala seperti kejadian kemarin misalnya seperti itu. Jadi kami terima Pak Dwi yang saran dari Pak Dwi dan kedepannya, dan mohon izin mungkin besok kalau kami ada waktu bisa merapat juga ke Panjenengan untuk pembahasan selanjutnya, dan ini saya harus laporan ke Pak Kadis dulu Nje. Tapi pada intinya dengan saran dari Panjenengan dari tim itu sudah sangat membantu kami. Artinya bahwa jangan sampai nanti posisi kondisi pelaksanaan ini terhambat seperti kemarin, walaupun hanya sebentar, tapi kan sangat-sangat mengkhawatirkan. Kami pun juga kemarin shock ini ya, rasanya diledek semua seperti itu. Jadi matur nuwun Pak Dwi, saran-sarannya mungkin juga ke depannya nanti kami juga perlu diskusi kembali dan perlu memantau kembali kesiapan atau kekuatan dari semua server dan jaringan lainnya. Mungkin itu. Terima kasih. Mungkin besok Pak Dwi kalau misalnya kami perlu diskusi lagi, bareng jadi langsung diskusi dengan Panjenengan dan tim atau apa. Ye, Saya siap. matur Pak Kadis Siap, dulu Bu. untuk siap. Ye, siap. Matur nuwun semua. Ini sarannya Ye. sudah sangat-sangat bagus Ye. sekali.
Ye. Pak Dwi, matur nuwun. Ya, matur nuwun Bu Putri. Jadi untuk teman-teman, untuk DO-nya slave dulu aja ya Pak Rito. Kita nunggu dari teman-teman dinas apakah berhasil negosiasi untuk mengupgrade ke SSD. Kalau berhasil, alhamdulillah kita tidak sampai membuat mesin seperti yang di sebelah itu. Tapi kalau hanya untuk slave, saya kira nggak ada masalah itu ya. Jadi itu Pak Rito dan Pak Kosim. Pak Ridho, Pak Ridho, Pak Ridho, Pak Ridho, Mas Kosim, Mas Alfa, Alfa. Iya, Pak. Ya, jangan dilakukan dulu, kita nunggu besok. Tapi yang untuk di DO slave aja mulai malam ini tidak apa-apa, untuk slave aja, ya. Iya, tapi nanti kalau saya pasang slave-nya ada downtime sebentar buat menulis ke database, Pak. Jadi agak lemot waktu ada yang daftar begitu, Pak, atau validasi. Dan Itu bukan nanti bukan dini SD. hari aja, Mas. Kalau itu, pas dini hari gitu ya. Nanti jam 12 pembukaan SD, Pak. Jam Oh, 1 jam 12. Jam 12, Pak. jam 12. Kalau misalkan, misal ini ya, jam 12 jangan dulu, sampai kurang lebih jam 2 begitu gimana, Mas? Jadi mulainya membuat slave itu jam 2 dini hari gitu, teman-teman gimana ya? Bisa, Pak. Saya bisa, Pak. Oke, terima kasih, Mas. Terima kasih. Hormat saya pada Pak Kosim. Ya, Pak Ridho. Pak Ridho. Ya, Pak. Jadi teman-teman dinas akan negosiasi dengan Moratel untuk meningkatkan layanan menjadi SSD, Pak. Nah, senyampang Siap. kita menunggu itu, kita siapkan hanya untuk slave saja, Pak, di DO, tidak seluruh mesin seperti yang tadi kita rencanakan, Pak. Ya, Pak. Untuk slave-nya ini berarti hanya SMP ya, Pak? SD enggak usah, atau gimana? Iya, SMP aja. Oke. Oke, Mas Kosim akan dieksekusi jam 2 dini hari nanti ya. Untuk itu saya kembalikan pembahasan dari infra sudah selesai. Terima kasih Bapak, Ibu semua. Saya kembalikan lagi ke Pak Adik. Monggo Pak Adik. Terima kasih. Ini sudah hampir jam 9. Last ya, mungkin kalau teman-teman yang SDBE sudah ada yang hadir dan bisa mendemonstrasikan skenario 4 untuk di dev ya, untuk pendaftaran nanti malam, silakan bisa di-share screen-nya. Siap enggak? Yang SD. Loh, ini malah nggak Re. Yang di markas teman-teman SD, apakah ada? Kalau nggak ada nanti ya kita laporan asinkronus saja ya. Kita sampaikan untuk tesnya di grup WA dinas. Bila ada, ini waktunya juga 3 jam lagi. Mohon dipastikan teman-teman SD. By the way ini Kanza bisa dilepas. Ini Kanza dan screen saya bisa dilepas. Nanti malam kita akan bersiap untuk penutupan dapurnya kecamatan untuk SD ya dan pembukaan pendaftaran untuk kota. Untuk SMP baru besok untuk penutupan dan pengumumannya. Ya, insya Allah kita besok juga akan membersamai teman-teman dari dinas yang akan datang ke kampus, ke markas besok malam. Oke, itu saja barangkali. Ini karena Foto sudah... dulu Pak, foto dulu. Mumpung 25 orang ini Pak. Oh baik, siap. Kita foto dulu sebelum tutup sesinya, Ji. Baik, untuk sesi foto kali ini, untuk Mas Blas serta Bapak Ibu sekalian diharapkan agar dapat dipercayai. Ayo Mas. Teman-teman disuruh ngumpul, Mas Wildan, di markas. Iya, Pak. Disuruh ngumpul. Ayo, ayo foto. Suruh ngumpul sini. Ayo Mas Kosim itu, Mas Kosim yang di belakang tuh. Sini Mas Kosim.
Wah, ngumpul semua tuh di markas tuh. Ayo semua sini, Mas. Ya Kosim, Mas Kosim, biar kelihatan penuh begitu ya. Mas Kosim, itu yang di belakang itu, Mas. Mas, Pak Kosim, Pak Kosim, Pak Kosim. ya Sudah Pak sudah Kosim. siap, Oh, sudah Pak. di situ ya, 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 wes. Oke, oke, Pak Kosim, sip, sip. Monggo di foto mulai. Baik, pada hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Baik, sekali lagi, pada hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Baik, sudah selesai, Bapak Ibu sekalian sekalian. Instagramnya udah kasih mereka. Terima kasih. Terus Banten, Bapak Ibu sekalian, eh, selanjutnya nanti kami akan berkabar lagi bila perlu di grup G. Selamat beristirahat, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sukses. Amin, 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 Pak Gusni, amin, amin. Amin.